Jadi MK gimana? MK kemarin tuh kesaksian kita terakhir ya, yang saya bersaksi. Setelah itu kesaksian dari DPR dan pemerintah. Itu belum ya? Karena mereka kemarin mangkir. DPR aja. DPR yang udah. Yang mangkir yang pemerintah atau perwakilan dari presiden. Dari DPR memuaskan nggak jawabannya? Yang satu dari ahli hukumnya itu menurut saya dia terlalu melompat. Dia tidak bisa menjelaskan kenapa 20% anggaran pendidikan itu untuk MBG. Sangat samar, dia ahli tata negara lah. Menurut saya itu tidak DPR banget. DPR kan harusnya mewakili kita ya. Emang pernah ada DPR yang mewakili kita? Pernah. Harusnya ada ya. Iya, saya berharap ada ya. Iya. Nah, terus satunya lagi dari ahli pendidikan, dia Prof. Cecep ya. Walaupun statement awalnya adalah agar ini tetap dilanjut, tapi dia banyak sekali memberikan insight bahwa ya standar pendidikan, salah satunya standar guru gitu ya, tetap harus terpenuhi dulu sebelum ada program MBG, apalagi anggarannya besar. Jadi dia agak tengah-tengah gitu. Aku tuh sebenarnya buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti ya, ini tuh kan kemarin startnya dari Mas Reza. Betul. Mas Reza, terus kalau tadi kan kita cerita kayak Mas Reza kita didampingi sama LBH, sama Mas Iman tuh ketemu Mas Rezanya kapan? Sebetulnya dari komunikasi, Mas Reza itu sebetulnya calon anggota kami di organisasi guru P2G. Nah, cuman karena dia sudah menggugat duluan sendiri demi keamanan, akhirnya dia menjadi anggota P2G. Karena kalau dia sendiri dalam konteks menggugat, berarti kan dia legal standingnya guru honorer di sekolah negeri. Ya dasar mau guru honorer, legal standingnya nggak ada kan. Ya. Oleh karena itu harus kita lindungi lah. Karena memang itu tugas organisasi guru tuh memang seperti itu seharusnya. Kalau tadi aku pengen mengulangi pertanyaanku tadi waktu kita di sini sih. Seberapa optimis Anda dengan semua gugatan ini? Kalau saya tetap optimis with pessimist way. Coba elaborate. Jadi pada dasarnya kita akan tetap optimis karena saya guru ya. Kalau gurunya pesimis ya apalagi muridnya kan. Kita optimis. Meskipun jalan yang kita jalan ini melihat situasinya MBG, pemerintah, Prabowo, BGN, Dadan, Nanik dan lain sebagainya, motor listrik, kos kaki itu bikin kita pesimis ya. Apalagi intimidasi terhadap guru itu juga ada. Itu bikin kita pesimis, tapi bukan berarti kita berhenti. Kita tetap maju, kita tetap jalan, kita buktikan bahwa anggaran pendidikan itu memang untuk pendidikan. End game-nya apa? Kayak harapanmu apa yang terjadi ketika semua gugatan ini selesai, sidang-sidangnya selesai? Kata kuncinya adalah mendidik negara supaya mengikuti konstitusi. Walaupun agak lucu ya. Iya, maksudku kita periode ini aja dimulai dengan mengacak-acak konstitusi gitu. Kamu berharap negara mengikuti konstitusi itu agak oksimoron sebenarnya. Ya, tapi itu bedanya Anda dan saya guru. Oh betul. Gimana? Nah, kami guru walaupun sadar bahwa ada jalan buntu, kami harus tetap maju, harus tetap memberi harapan sekecil apapun. Menarik. Jadi itu moral guru tuh di situ. Karena tanggung jawab moral sebagai guru ya. Iya. Jadi, meskipun kayaknya jalan di depan tuh kayak buntu banget, suram banget, loh. Tapi guru harus menjadi pemberi harapan di situ. Iya, saya percaya teman-teman P2G juga kami percaya ya dari organisasi guru bahwa guru itu cahaya peradaban. Anjay. Sekecil apapun harus tetap percaya. Anjay, seru banget tuh guru cahaya peradaban. Iya. Yang membuat peradaban itu besar Persia itu bukan karena di Persia ada program makan bergizi, ataupun di peradaban Yunani Romawi itu bukan karena program makan bergizi, tapi karena literatur, karena ketinggian ilmu yang dihasilkan oleh mereka, literatur yang mereka hasilkan, kosakata yang berhasil mereka susun bentuk dalam peradabannya. Jadi pendidikan itu termasuk pendidik itu memang cahaya peradaban ataupun api peradaban. Tapi di Persia dulu gurunya sejahtera nggak? Di beberapa peradaban saya lihat para pendidik ini level kelas sosial tinggi. Ya tinggi. Aristoteles itu guru bimbelnya Alexander the Great. Kalau sekarang guru bimbelnya Jan Etes. Iya lagi. Iya kan? Iya kan? Guru TK-nya Jan Etes.
Guru TK Jan Etes nggak mungkin 300.000 per bulan sih. Itu nggak maksud mungkin saya. sih, nggak Tuh, mungkin. Untuk melahirkan Jan Etes yang cerdas, Jan Etes untuk seluruh anak ya. Ya. Maka gurunya juga harus sejahtera terutama. Aku tuh tadi waktu kita diskusi sebelum acara tadi ya, kita tuh terhenti pada obrolan bahwa guru kita pun itu kualitas pendidiknya tuh juga belum sebagus itu, ngerti gak sih? Iya betul kami akui kok. Kami akui mungkin di beberapa riset 2019, 2015 memang ada uji kompetensi guru nilainya masih kurang lah dan lain sebagainya. Itu masih menjadi masalah serius. Kan tinggal ditanya, terus itu guru lahirnya dari mana? Kan dari LPTK. Bagaimana mereka dididik? Ya. Nah berarti kan untuk mengatasi masalah guru yang tanda kutip belum dianggap berkualitas, ini berarti perbaikannya dari hulu dong. Nah itu yang kami tuntut juga. Ayo perbaiki. Kalau perlu uji juga guru supaya kelihatan gitu hasilnya. Ini yang harus dikerjakan pemerintah, bukan menghapus prodi. Iya lagi. Aduh lucu lagi. Aduh kenapa ya? Lah itu prodi kan terbit ada izinnya kan? Benar. Siapa yang ngasih izin? Nah, tapi aku pertanyaan gue ini kan kita masih ngomongin MBG ya. MBG itu kan rencananya atau tadi gugatannya adalah tidak boleh sampai memakan 20%. Karena itu haknya pendidikan. Artinya ketika anggaran MBG ini dikembalikan ke pendidikan, kan akan ada tuh anggaran yang kembali nih. Betul. Menurutmu alokasinya harus kemana? Nomor 1 literasi numerasi. Abstrak tuh. Iya. Eksekusinya gimana? Eksekusinya adalah buku untuk semua daerah di Indonesia yang kekurangan buku, perpustakaan di daerah, perpustakaan di sekolah-sekolah itu dipastikan dulu ada dan berkualitas. Karena jangan mikir kita yang ada gadget dan internet ya. Di sana anak-anaknya justru senang membaca, tapi bukunya yang tidak ada. Jadi standar minimal dari majunya pendidikan adalah kegiatan literasi itu membaca, menulis, menghitung, tapi sumber belajarnya tuh harus tersedia. Menurut saya nomor 1, guru akan ngikut nanti. Karena bagaimanapun setelah tersedianya sumber belajar buku, literasinya meningkat. Kan literasi meningkat itu karena siapa? Karena gurunya. Gurunya juga akan include di sana. Nomor 2 kesejahteraan guru, kualitas guru gitu. Dan sebagainya baru ngomongin fasilitas, baru ngomongin program-program yang lain. Anggaran kita kan 20% untuk pendidikan. Yang lain untuk apa? Untuk yang lain ada untuk Menhan. Ya betul, ada Menhan, ada polisi dan lain sebagainya. Itu kan terbagi-bagi. Ini untuk pendidikan. Jangan sampai pemerintah gagal memberi pekerjaan untuk orang tua. Orang tuanya tidak mendapatkan pekerjaan, makanya di sekolah pakai anggaran pendidikan. Itu salah alamat. Negara itu punya kewajiban misalkan untuk meningkatkan gizi. Ya pakai anggaran untuk peningkatan gizi, anggaran kesehatan misalkan. Tapi kesehatan juga kita juga bermasalah kan? Betul. Iya. Jadi menurut kami harus jelas. Jadi gini, negara punya prioritas dari soal makan, pekerjaan, energi dan lain seterusnya ini untuk pendidikan. Kalau pendidikannya ini diganggu, lantas bagaimana cara kita meningkatkan kapasitas anak-anak kita, kompetensi kita? Jadi anggaran pendidikan itu nggak bisa dibantu oleh gizi, karena kalaupun gizinya sudah meningkat, untuk gizi yang meningkat supaya cerdas, itu caranya dengan apa? Dengan belajar. Tapi anggaran belajarnya jangan diambil untuk MBG, itu muter-muter tuh. Berarti harusnya anggarannya tadi itu alokasinya pertama adalah memberikan fasilitas berupa buku. Betul, salah satunya. Jadi bahasa konseptualnya adalah akses belajar yang bermutu. Akses belajar. Gini soalnya menurutku kita harus bedain nih fasilitas-fasilitas buku dan non buku. Kayak kalau sekarang pemerintah kan lagi rajin tuh renovasi sekolah, memberikan flat panel. Menurutku itu nggak penting. Menurutku tuh nggak sepenting yang Anda bicarakan tadi. Tapi itu kan kayak hitungan pemerintah. Tapi kita peduli kok sama pendidikan. Iya. Kita udah ngebangun sekolah di sini, memperbaiki ini. Kalau flat panel mungkin ya kurang lah ya. Kurang. Tapi renovasi kita support. Renovasi iya. Ya Renovasi jelas. iya deh. Minimal kan nggak bocor gitu loh. Betul. Minimal kita dukung lah. Tapi kelasnya sudah tidak bocor, kan harus ada gurunya. Memastikan guru-guru itu mengajar apa dari daerah 3T, itu kan harus jelas kalirnya. Sudah honorer 3T lagi. Bagaimana kita mengharapkan kualitas dari guru semacam itu? Jadi karirnya harus jelas, penuhilah gajinya gaji minimum yang senasional gitu, sebagaimana buruh. Itu yang kami harapkan sebetulnya.
Kenapa kami memprotes MBG? Karena guru-guru yang harusnya mendapatkan gajinya bagus, sejahtera, itu terambil oleh anggaran MBG gitu. Itu yang kami komplain. Kan itu cuma 20%. Di undang-undangnya sekurang-kurangnya 20%. Jadi 20% jangan diganggu, ya. Naikkan aja anggaran pendidikan 25%. Ayo. Betul. Pertanyaan terakhir Mas Iman. Masih ngomongin masalah gaji guru dan kualitas guru. Menurutmu gimana kita memastikan guru itu digaji layak, tapi juga dia punya kualitas yang baik? Soalnya kalau kita misalnya nih ngasih duit untuk semua guru nih, maka kita juga akan menginsentifkan guru-guru yang kurang tadi. Nah, banyak yang menganggap bahwa guru honorer ini mendapatkan insentif. Insentif itu kan hadir setelah gaji pokoknya terpenuhi. Jadi pemerintah untuk menggaji guru hadir aja di sekolah itu nggak mampu. Terus dia mengatakan insentif. Dari mana insentifnya? Ini kan dibalik. Jadi menurut saya, kalau menurut pemerintah, satpam, tukang sampah, itu dengan pekerjaan sehari-hari yang rutin semacam itu bisa mendapatkan upah minimum. Lantas kenapa guru tidak? Guru berkualitas itu justru digaji di atas minimum. Yang tidak berkualitas karena negara butuh guru banyak, ya dikasih minimum sekurang-kurangnya gaji. Jadi orang kadang menganggap bahwa Anda Anda tidak berkualitas, tidak berhak mendapatkan gaji. Loh, di sektor lain banyak nggak pekerja yang tidak berkualitas? Banyak. Dapat gaji minimum. Nah, itu yang kami harapkan. Minimumnya ada, yang berkualitas ditambahkan insentifnya. Taunya berkualitas dan enggak dari sertifikasi. Sertifikasi itu tanda dia lulus pendidikan guru. Bukan itu sebetulnya seharusnya. Harusnya insentif itu sesuai dengan apa yang misalkan dia diuji lagi. Pertama, lalu kedua, bagaimana capaian pendidikan yang di sekolahnya yang dilakukan secara kolektif oleh guru-guru. Bagaimana nilai literasi numerasi sekolahnya itu kan diukur pakai itu. Yang kita harapkan tuh nggak muluk guru minta insentif besar, enggak. Gaji pokok dulu aja. Negara itu nggak sanggup membayar kehadiran guru, terus mereka mengatakan memberikan insentif, itu kan nggak nyambung. Insentif itu kan tambahan. Jadi logika ini yang menurut kami terbalik. Jadi kayaknya harus dipisahin nih dari mungkin kayak guru-guru yang udah ngajar di sekolah tapi kualitasnya kurang, sama guru-guru yang udah ngajar di sekolah tapi nggak digaji layak. Betul, itu yang kami dari P2G juga berharap bahwa pemerintah itu memberikan jenjang karir guru. Guru tuh gak ada jenjangnya tau. Ada jadi Kepsek. Nah, aja di Makassar. Kalau ada guru hebat jadi Kepsek, kira-kira ilmu mengajarnya masih kepake nggak? Enggak. Itu dia, kita kehilangan guru-guru hebat ketika dia jadi kepala sekolah. Iya lagi, anjir, bagus itu. Harusnya guru itu jadi guru. Jadi dia S2, S3 tetap mengajar, ilmunya, ketajaman dia dalam mengajar tetap bisa digunakan oleh dari generasi ke generasi. Terus yang Kepsek tentara. Yang Kepsek tendik, yang kita sebut sebagai birokrat. Karena dia pekerjaannya manajemen. Bener. Iya, setiap guru jadi Kepsek, kebermanfaatan dia tuh berkurang. Betul. Itu kami sampai sejauh itu sebetulnya memikirkan. Jadi benar kalau birokrat ya tentara tadi di Kepsek tuh. Berdasarkan undang-undang TNI bisa. Iya kan? Iya. Tapi jangan gitu juga loh. Siapa tahu TNI-nya pinter. TNI pinter untuk jadi TNI, guru pinter untuk jadi guru. Siapa tahu TNI ada yang S2 pendidikan loh. Ada yang mendapatkan penghargaan tulisan terbaik ya. Ada loh, ada Siapa TNI itu? S3 loh. Siapa itu? Ada lah, pokoknya ada. Tentara Kepsek jangan. Menurut saya jangan. Polisi? Jangan. Saya mengikuti Pak Pigai. Justru yang sipil bisa masuk ke polisi. Bagus. Bagus, benar. Karena polisi kemampuan itu bagus ya buat di jalan, buat menangkap si Taufik tuh ya. Ya, tapi kalau cuma ngetik-ngetik, ya sipil aja lah. Iya, betul. SMK juga bisa. Iya. Kalau cuma ngetik-ngetik, karena polisi itu ya dilatih untuk menjaga keamanan kan, bukan untuk administrasi. Kalau menurut Pak Pigai ya. Ya kalau cuma ngurusin silabus lah, sipil aja udah. Iya. Apain polisi yang lebih penting aja kerjaannya. Betul. Kami cinta polisi dan tentara. Mantap. Terima kasih Mas Iman.